Halo semua, perkenalkan nama saya Wildan Okto Prasetyo dari Prodi Public Relation Universitas Mercu Buana dan saya akan membahas gimana sih cara memiliki habits atau kebiasaan yang efektif. Nah, saya itu menemukan suatu buku ya dari Stephen Covey yang judulnya itu Eight Habits of Highly Effective People. Yaitu menurut saya ini buku bagus banget sih karena eh, dia itu di dalamnya itu berisikan poin-poin yang menurut dia itu apa sih kebiasaan yang efektif yang bisa mengubah potensi dalam diri kita, yang menurut saya tuh ini berguna banget untuk masa yang akan datang gitu lah. Yang menurut saya tuh semakin tahun semakin sulit persaingan, apalagi untuk masuk dunia pekerjaan, apalagi untuk berwirausaha gitu loh. Ya gimana ya, otomatis kita harus memiliki suatu kebiasaan yang atau potensi yang bisa bersaing dengan hal itu. Ya dimulai dari yang pertama itu proaktif. Gimana sih cara cara kita itu untuk eh, melakukan proaktif atau menjalankan proaktif? Ya yang pertama itu dengan mengambil tindakan sebelum kejadian yang tidak dikendaki muncul gitu loh. Yang kedua itu mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Terus yang ketiga itu bagaimana bisa mengambil tindakan yang cepat. Karena sehari-hari kita berada di lapangan gitu loh. Uh, yang kedua, bermula dari ujung pemikiran atau goal oriented. Goal oriented itu termasuk kayak kita tuh orientasi tujuannya itu tuh mau kemana sih, dengan cara ya uh, kita tuh harus berorientasi pada tindakan, tidak sekedar mengejar pencapaian tujuan, tetapi tujuannya itu harus benar. Yang kedua, agar mencapai tujuan yang benar, itu dituliskan sama misi pribadi kita atau hidup kita yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Yang ketiga, misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dari filosofi hidup gitu loh. Terus yang ketiga itu prioritaskan hal yang utama. Uh, Prioritaskan atau dahulukan hal yang utama. Ya, ini sebenarnya menurut saya poin yang harus semua orang punya gitu. Memprioritaskan hal yang utama dulu, dahulukan hal yang dahulukan hal yang pertama lah gitu. Ya, itu jadi kita tuh harus menjadikan kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas, bisa membedakan mana hal yang nggak urgent sama yang urgent gitu, ya kan. Terus yang selanjutnya itu berpikir menang-menang atau berpikir win-win. Ini sebenarnya menurut saya cara yang harus juga dimiliki. Sebenarnya 8 poin ini harus banget dimiliki oleh manusia gitu loh. Terus kita juga harus bisa berpikir menang-menang untuk apa ya? Apalagi ini kita kalau pengen berwirausaha, mau membuat bisnis gitu loh. Ini tuh harus ditanamkan gitu loh. Karena berwirausaha itu pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan atau berupaya untuk memenangkan hal-hal yang harus dimenangkan gitu. Terus yang kelima itu memahami untuk dipahami. Ya, memahami untuk dipahami itu maksudnya apalagi untuk di dalam wirausaha ya, kita harus memiliki keterbukaan atau open minded untuk mendengarkan, tidak cepat menolak, berargumentasi, atau melawan atas apa yang didengar di pihak lain. Karena menurut saya ini ada pengalaman pribadi saya gitu loh, agak banyak orang tuh ketika misalkan ada dua lawan bicara lagi sedang berbicara sedang mengomongi apa, tapi yang satunya ini tuh kadang orang yang belum pihak apa sih lawan bicara yang belum selesai ngomong dia udah menyanggah, udah cepat menolak gitu loh. Terus kayak langsung disanggah lah kasarnya. Yang menurut saya sih itu jangan ya untuk ditiru, karena itu nggak baik. Kita harus mendengarkan dulu sampai habis. Terus
jangan cepat untuk berargumentasi balik, untuk menyanggah, untuk membantah, untuk menyerang pendapat orang gitu loh. Omongan orang, pembicaraan orang tuh itu nggak baik banget, apalagi di dalam dunia kerja, apalagi di dalam dunia usaha. Hal itu tuh menurut saya negatif banget gitu loh. Terus yang keenam itu, yang selanjutnya ya, sinergitas atau sinergi. Ini penting banget nih untuk seorang wirausaha nih, harus mencari sinergi, karena sinergi itu suatu total ya, yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Nah, sinergi yang efektif itu sangat bergantung pada sisi komunikasi gitu loh, dengan cara cari rekan usaha yang saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi agar Anda dapat berorientasi pada tindakan. Lalu ada yang ketujuh itu menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang akan dilakukannya adalah, yang pertama itu, berikan makanan pada jiwa atau spiritual kita. Gitu. Hidup yang seimbang, lakukan meditasi, bacalah buku-buku kayak self help gitu, atau enggak yang untuk diri kita gitu loh. Gimana sih cara-caranya untuk mencari kehidupan yang aman gitu loh, untuk mencari sifat-sifat yang harus kita kembangkan gitu loh, buku-buku yang bersifat self help gitulah, yang menolong diri kita gitu untuk menjadi yang lebih baik, yang membangkitkan semangat juga. Atau bisa juga ini semua orang tuh bisa lakukan, yaitu mendengarkan musik. Itu termasuk ya itu healing untuk kita juga loh, dengan cara mendengarkan musik agar kita tuh nggak mengalami stres, kita tuh tidak mengalami stres lah ya pokoknya. Terus yang ke-8 itu menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Dari perilaku, jadi maksudnya ini dari perilaku efektif menjadi luar biasa, mulailah dengan menemukan dan mengenali keunikan diri sendiri gitu ya. Caranya gimana ya? Potensi diri itu tuh ada 4 elemen, yaitu pikiran, tubuh, hati, dan jiwa. Nah, kita tuh bisa mencari keunikan diri sendiri itu dari 4 elemen itu menurut saya. Pasti setiap orang tuh punya keunikan, punya keunggulan, punya kelebihan dan kekurangannya. Nggak mungkin manusia itu punya kekurangan aja. Pasti setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihannya. Bagaimana cara kita mengenali kekurangan dan kelebihannya, ya harus kita cari sendiri gitu loh. Oke, udah dari situ udah habis. Semoga menurut saya itu semoga membantu, semoga membantu lah ya, agar kita tuh bisa menjadi potensi diri kita tuh untuk lebih baik gitu loh, dengan cara mengenali habits yang mungkin bisa menjadi habits baru gitu loh, supaya menjadi manusia yang lebih baik gitu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.